Perkenalkan, nama saya Ferdi Aprianto, umur saya 19 tahun. Nama saya Dinda Sabatini, umur saya 19 tahun. Saya Ralvin Arteva Putra, 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Syahir Ramdhani, umur saya 19 tahun. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan apa yang kami dapat selama seminar kemarin dan tugas UAS yang memang salah satu syaratnya untuk membuat video. Kami di sini mengambil judul tentang pemanfaatan media sosial secara bijak, yaitu kasus tentang penyebaran hoaks yang mengandung unsur agama dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita lanjut ke topik utamanya, yaitu tentang pemanfaatan media sosial secara bijak. Nah, dari kemarin kan kita sudah seminar ya. Menurut kalian pribadi itu gimana sih seminar kemarin? Apa yang didapat kemarin? Kalau dari saya pribadi ya, seminar kemarin tuh sebenarnya cukup kompleks ya, antara agama dengan Pancasila. Semuanya tuh saling bersangkutan, yang dimana agama situ harus di agama juga mengajarkan Pancasila, terus di Pancasila juga membutuhkan yang namanya agama. Itu kalau dari saya pribadi. Kalau menurut saya sih tentang materi seminar kemarin kayak kurang lebih sama sih kayak Ferdi, kayak masuk banget buat Pancasila sama agama ke Pancasila, Pancasila ke agama. Ya, tanggapan saya dari seminar kemarin ya cukup dimengerti sih. Dan contoh-contohnya itu ya kita itu dapat mengimplementasikan. Nah, kalau menurut saya ini dari seminar kemarin, menurut saya seminar kemarin tuh sangat amat penting untuk masyarakat ya, karena mengingat dampak hoax tuh sangat amat merugikan bagi suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari seminar kemarin tuh banyak ya hubungannya antara agama dengan Pancasila. Itu juga sangat penting sih, agama dengan Pancasila. Salah satu contohnya itu adalah peran media sosial ini. Nah, ditambah dengan penggunaan sosial media di Indonesia tuh hampir setengah masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Menurut laporan digital 2024 Indonesia yang diterbitkan oleh We Are Social dan Melwater, jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 139 juta orang, setara dengan 49,9% dari total populasi. Bahkan data dari Statista memprediksi bahwa pada tahun 2026 81,82% masyarakat Indonesia akan memiliki akun media sosial. Makanya media sosial tuh zaman sekarang udah nggak heran deh, banyak informasi yang cepat melalui media sosial dengan pengguna yang hampir setengah penduduk Indonesia. Nah, sebenarnya itu banyak ya faktor-faktor yang ada di media sosial ini. Ada juga faktor positifnya, yaitu faktor positifnya itu mempermudah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan menjalin komunikasi yang mudah sehingga terjalin silaturahmi yang baik. Dan ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya, yaitu sangat banyak sih berita hoax yang bertebaran di media sosial dan konten-konten yang tidak bermanfaat bagi generasi muda, terutama di Indonesia. Sebenarnya hoax itu dalam sila itu melanggar aturan Pancasila, yaitu yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana main media sosial juga kan pasti ada juga, ada adab dan cara bermain yang baik dengan benar. Nah, kalau dari pendapat saya, dengan banyaknya media sosial yang hampir dipakai setengah penduduk Indonesia, ini tuh lumayan banyak dampak negatifnya. Yang pertama itu merusak sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang didapat dari hoaks yang bisa memecahkan antar agama, antar suku, antar ras, dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih sebenarnya media sosial itu apa sih? Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Henlein yang diterbitkan pada tahun 2010, judul artikel ini adalah Users of the World Unite: The Challenge and Opportunity of Social Media dalam jurnal Business Horizons volume 53 edisi ke-1 pada halaman 59 hingga 68 mengatakan bahwa media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan
pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna. Nah, kita juga sempat nih mewawancari beberapa anak muda dan menanyakan pandangan mereka terhadap media sosial sekarang dan penyebaran hoaks terutama bagi agama dan Pancasila. Dan kita memiliki 10 pertanyaan berikut cuplikan. Nama saya Tasya Putri Nabila dari jurusan Teknik Sipil. Kalau saya di Panitia dari jurusan Teknik Sipil juga. Saya Rizky Ade Putra Pratama dari Teknik Sipil. Awak. Umurnya? Umurnya 16. Nama aku Naila, umur 14. Nama aku Ala, umur 16. Oh, nama saya Safwan Kurnia Rahman, umurnya 21 tahun. Saya Syifa, umur saya 19 tahun. Salwa, umurnya 18 tahun. Kakaknya? Destika, Umurnya? 19 tahun. Saya Ibu Anita. Kita kan dari zaman sekarang kan ke semua sosial media. Bisa berapa jam sehari gitu. Sering lah pokoknya. Ya sama saya juga sih, sering main HP. Ya, yang pastinya sering lah ya, namanya juga hidup di zaman sekarang. Sering banget sih Kak pasti, apalagi WhatsApp sama Instagram. Nggak sama. Aku ke TikTok sama Cukup sering sih, sekitar 5 jam per hari lah. Sangat sering banget ya. Apalagi zaman sekarang kita tuh sangat membutuhkan teknologi berupa handphone. Nah itu menurut aku sering sih. Sering banget sih, hampir 24 jam. Ya, sama sering banget. Penggunaan media sosial saya setiap hari menggunakannya. Itu adalah jawaban dari soal pertama kita. Sebelum lanjut, kalau menurut kita nih sering nggak sih menggunakan media sosial tuh? Kalau menurut saya sendiri sih, saya bisa dibilang orang yang cukup sering menggunakan media sosial. Bahkan kalau hidup tanpa media sosial tuh bahkan bisa hampa. Nah, kalau menurut saya tuh saya sering sih main media sosial. Kalau saya sendiri sih saya sering sih main media sosial, kayak sehari bisa beberapa jam. Kalau habis ngerjain pekerjaan rumah itu pasti ada aja main media sosial. Kalau dari saya pribadi, saya sendiri buka sosmed itu kadang-kadang aja sih, karena lebih seringnya mungkin main game. Ya, kalau menurut saya sendiri sih seperti Alvin, saya kadang-kadang aja mau bermain media sosial, saya seringnya main game. Sering sih pasti berita-berita hoax. Ya sering, kayak misalnya dulu kan pernah sempat ada katanya bakalan kiamat 2012 kan, padahal kan kita belum tentu, hanya Allah yang tahu kapan kiamat kan. Di 2024 juga kan ya? Iya, ya sama sih sering. Soalnya kan ya nggak tahu kan hoax dari mana aja, nggak tahu. Sering banget. Kalau di media sosial, kalau saya sering ngeliat sih banyak ya, lumayan yang mengandung unsur-unsur agama gitu-gitu. Apalagi kayak gitu kan banyak banget pasti. Sering banget sih, apalagi kan kita kan 24 jam gitu buka TikTok, otomatis pasti muncul di FYP tuh berita-berita yang hoax gitu. Sering banget sih ngeliat di sosial media, entah itu di Instagram, di TikTok, ataupun di mana-mana juga. Pasti ada yang ada unsurnya yang mengandung unsur agama dan Pancasila. Aku juga sering nemuin sih, cuman kebanyakan seringnya di TikTok aja. Alhamdulillah selama saya menggunakan media sosial itu saya selalu memfilter ya, terutama untuk berita-berita hoax untuk bisa menyebarluaskannya. Nah, tadi kan kita sudah memberikan beberapa jawaban lah terhadap penggunaan media sosial ini. Bahkan menurut slice.id, di tahun 2024 ini terdapat 139 juta orang pengguna media sosial di Indonesia, dengan waktu penggunaan rata-rata perharinya adalah 3 jam 11 menit, yang mencakup hampir separuh waktu penggunaan internet. Kalian sering nggak sih menemukan hoax dalam unsur agama dan Pancasila? Kalau dari saya pribadi, menemukan hoax dalam unsur agama dan Pancasila itu nggak sering-sering banget, tapi pernah lah menemukan sesekali hoax agama dan Pancasila. Menurut saya sih
lumayan banyak sih di media sosial yang kayak memunculkan hoaks antara agama dan Pancasila. Saya tuh jarang aja nemu postingan hoax berunsur agama atau Pancasila. Ya karena kan sebelum yang saya bilang tadi, saya kan seringnya nge-game. Kalau menurut saya sih saya jarang menemukan berita hoax yang mengandung unsur agama maupun Pancasila. Kalau saya sih percaya enggak sih ya. Ya kalau saya sih enggak, bukan percaya ya. Jadi nggak gampang percaya gitu. Enggak sih Kak. Nggak. Tapi udah mata. Kadang terpengaruh sih. Ini sih belum pernah ya. Enggak lah. Enggak lah. Alhamdulillah sih selama ini saya tidak banyak terpengaruh ya, karena memang dari berita-berita itu saya pilih-pilih dulu nih, ini kira-kira hoax atau bukan. Kalau menemu hoax di media sosial tuh ya, kalian sering nggak sih terpengaruh dari hoax tersebut? Kalau saya sendiri ya, untuk terpengaruh sih mungkin enggak ya. Kalau saya sih kadang terpengaruh juga. Jarang ya percaya sama begitu-beginian. Kalau misalkan ada yang membuat saya percaya, pasti sebelum saya percaya, pasti saya cross check dulu. Jarang percaya sih sama media. Setuju sih pasti terpengaruh lah gitu mah. Mempengaruhi, apalagi orang yang baperan. Setuju banget. Itu setuju banget karena bakalan gampang terpengaruh sih. Setuju? Ya setuju banget. Mungkin berpengaruh juga ya, karena tergantung dari orang masing-masing. Apabila orangnya gampang terpengaruh dengan berita hoax itu, maka dia juga akan dengan cepat menyebarluaskan, sehingga kan ada banyak orang yang terpengaruh dari itu. Kalian kan kalau menemukan hoax tuh setuju nggak sih kalau misalnya hoax yang mengandung unsur agama atau Pancasila dapat mempengaruhi antar umat beragama atau masyarakat sosial? Kalau dari saya pribadi setuju sih. Sama sih kurang lebih. Itu mah udah jelas dong, mau memecah belah, nggak usah tanya lagi. Ya menurut saya sama sih seperti teman-teman saya. Setuju sih. Pasti terpengaruh lah. Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Saya setuju, terutama berita-berita yang memang sebenarnya belum jelas kebenarannya sudah banyak di repost oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu pasti sangat berpengaruh. Setuju nggak sih kalau misalnya hoax di media sosial tuh dapat mengganggu kestabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau dari saya sendiri setuju. Masih kurang lebih kayak gitu. Mengganggu dong. Menurut saya setuju sih. Setuju sih kalau tentang informasi bermanfaat mah. Ya benar, setuju sih. Penting banget. Penting kan? Setuju banget sih, itu sangat penting ya. Setuju banget. Ya saya setuju sekali, karena pengetahuan masyarakat kita, terutama yang di pedesaan atau pedalaman itu masih kurang ya tentang agama dan Pancasila tersebut. Saya setuju. Kalian kalau main media sosial tuh kan pasti kayak sering lah menemukan berita hoax, tapi juga kan media sosial juga kan ada konten-konten yang bermanfaat itu, terutama konten yang bermanfaat bagi agama dan Pancasila. Nah, kalian setuju nggak sih kalau misalnya kita nih penting untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat itu, mau informasi yang bermanfaat dalam konteks media, konteks agama maupun konteks Pancasila? Kalau dari saya sendiri sih setuju. Wah kalau itu sih saya setuju banget. Menurut saya sih setuju. Setuju sih. Ya perlu. Nah, harus. Setuju sih. Yo. Perlu. Setuju banget. Setuju banget sih. Ya, setuju. Oh harus, itu harus. Terutama anak-anak Gen Z sekarang ya, mereka ada yang tidak memfilter berita-berita yang dia dapat, jadi main menyebarluaskan saja. Jadi itu bisa menimbulkan dampak yang negatif. Kalian kan Gen Z ya, kalian setuju nggak sih kalau misalnya Gen Z ini atau generasi kita sekarang ini masih perlu bimbingan lebih lanjut untuk menggunakan media sosial? Kalau saya sendiri untuk usia saya yang sekarang mungkin setuju. Nah kalau saya sih setuju ya. Ya menurut saya setuju sih Kak. Hoax itu adalah informasi yang palsu. Masih informasi yang belum tentu ada faktanya. Informasi belum pasti. Hoax itu kayak
kebohongan dalam media sosial? Menurut aku itu hoax itu berita bohong atau berita palsu. Berita palsu. Ya, hoax tuh berita yang palsu sih, yang dia ada-adain, yang nggak ada tapi dia ada-adain. Hoax itu yang berita yang tidak benar asal usulnya, yang dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab sih. Hoax itu adalah berita yang tidak jelas ya kebenarannya. Jadi apabila kita mendapatkan berita hoax itu, kita harus bisa mencari sumbernya, sumber kebenarannya. Apakah berita itu benar atau tidak. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Dari tadi kan kita ngebahas hoax ya. Menurut kalian tuh hoax itu apa sih? Kalau dari saya pribadi, hoax itu adalah berita palsu yang tidak ada faktanya. Menurut saya sama sih kurang lebih. Hoax itu berita yang kita nggak tahu ada faktanya atau enggak. Fitnah lebih buruk dibanding membunuh. Berita hoax itu adalah berita yang palsu dan tidak tahu asal usulnya. Kalau itu sih ya kita kan udah gede ya, seharusnya udah bisa tahu lah cari informasi mana yang benar mana yang salah. Kalau mau percaya kayak gitu ya kudu kudu ditelusuri lebih detail aja sih. Dan Kalau kita mah harusnya kalau udah gede mah udah ngerti kan, udah bisa bedain, tapi harusnya lebih batasin aja kayak anak kecil itu, dibatasin biar mereka kan belum ngerti itu hoax atau bukan, jadi lebih dibatasin aja. Lebih banyaknya informasi yang udah fix, yang udah ada faktanya, udah ada bukti. Dihapus aja akunnya. Bisa milah dan memilih yang mana informasi yang benar. Yang perlu dilakukan itu kayaknya kita harus berdiskusi agar supaya supaya mereka nggak terpengaruh sama berita hoax itu, sama kita juga diskusi dengan cara baik-baik Agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media sih. Kurang lebihnya jawaban saya sama. Bagi yang membaca berita hoax, itu cari tahu terlebih dahulu sumber-sumbernya, cari tahu kebenarannya gimana, asal-usulnya gimana, kayak gitu sih. Pertama pasti harus memilih berita yang tersebut ya. Cari dulu kejelasannya, kebenarannya. Kalau memang sudah jelas kebenaran tentang berita tersebut, baru bisa di-repost. Menurut kalian, langkah apa sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran hoax di media sosial ini? Kalau dari saya pribadi, nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin dari ini juga pesan mungkin buat orang tua, jauhi anak bermain media sosial di usia dini yang bahkan itu memang belum cukup umurnya udah dikasih main media sosial. Menurut saya sih jangan dikasih main media sosial ya. Buat dikasih apa aja, menurut saya yang di bawah umur tuh udah nggak bagus sih. Kita tuh harus memilah lah gitu mana yang baik, mana yang salah. Kalau untuk langkah paling gampangnya sih dari orang terdekat, contohnya orang tua. pakai paling bisa kalau sesama temen nih ngobrol ya, paling bisa jadi musuhan atau apa ya yang bikin terpecah belah lah intinya. Ya sama sih. Terus juga bikin panik kalau misalnya kayak ada hoax bakal terjadi bencana alam gitu kan, bikin panik aja. Sebenarnya tergantung hoaxnya apa dulu sih. Kita terus kita pilah lagi itu hoaxnya ya itu beneran apa enggak gitu. Sering terjadinya hoax, orang-orang jadi susah untuk percaya lagi. Banyak ya seperti kita gampang terpengaruh sama suatu berita. Terjadinya pemecah belah antar agama, suku dan bangsa. Bisa terjadi fitnah juga sih. Dampaknya sangat buruk sekali sih kalau bilang dampaknya sih bagi masyarakat Indonesia. Banyak kan sekarang yang terdampak, maksudnya yang termakan oleh hoax itu sendiri. Dampaknya sangat sangat jelek ya, terutama orang-orang yang gampang terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar gitu. Jadi bisa. Menurut kalian, apa sih dampak dari hoax itu terhadap Pancasila dan agama? Kalau dari saya pribadi, dampak dari hoax itu banyak ya. Mungkin saya ngambil salah satunya aja. Dapat memecah antara umat beragama
maupun suku-suku juga dapat memecah. Menurut saya sih dampaknya itu mungkin bisa jadi dapat memutus tali silaturahmi ya antar agama, suku, bangsa. Ya kurang lebih pendapat saya sama seperti teman-teman saya sih. Intinya membuat kelompok antar suku, ras, etnis dan segala macam. Ya menurut saya dampaknya itu ya dapat memutus tali silaturahmi. Baik, karena pertanyaan udah semua, kita langsung kesimpulan aja. Kalau kesimpulannya dari saya mungkin media sosial tuh kita masih perlu banyak untuk diadakannya literasi digital atau bimbingan selama menggunakan media sosial. Menurut saya kesimpulannya itu mau Gen Z ataupun orang tua itu harus lebih bisa memilah mana berita yang benar, mana berita yang salah. Menurut saya kesimpulan dari wawancara ini adalah teknologi itu ada dua sisi ya, kayak pedang mata dua. Ada sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya adalah kita bisa mengambil informasi sebanyak mungkin yang sangat bermanfaat bagi dunia ini, bagi kita semua. Jet harus pintar-pintar lah memilih mana yang baik, mana yang salah. Dan kita juga selaku Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV?